Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi di channel saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan mengupas review desain metode tanya jawab dan bercerita dalam pendidikan agama Islam. Oke, langsung aja. Yang pertama, mari kita kaji terlebih dahulu terkait dengan metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi istilahnya guru bertugas menyampaikan suatu pertanyaan, sedangkan siswa bertugas untuk menjawab suatu pertanyaan. Ataupun juga bisa dikatakan sebagai sebaliknya, yaitu siswa mengajukan pertanyaan dan guru menjawab suatu pertanyaan. Hanya itu aja, simple. Secara garis besar, metode tanya jawab ini adalah hal yang sangat simpel sekali. Lanjut. Maaf ya, judulnya kurang terlalu jelas. Kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab ya. Kelebihan dahulu. Dengan adanya metode tanya jawab ini, berbeda dengan pertemuan yang kemarin. Ada metode ceramah, ada metode dan sebagainya, itu diskusi gitu ya. Metode tanya jawab ini kelebihannya diantaranya kelas menjadi hidup. Karena apa? Ada interaksi yang aktif antara guru dengan siswa, dan siswa maupun dengan siswa lainnya. Selanjutnya, melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Siswa itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Sebagai seorang siswa yang malu-malu, disuruh mengacungkan tangan malu, disuruh maju malu, disuruh menjawab pertanyaan malu. Ini adalah hal yang biasa. Makanya dengan adanya metode tanya jawab ini bisa melatih keberanian dari seorang siswa. Kemudian mengetahui perbedaan pendapat. Jadi guru akan lebih tahu, idenya siswa yang ini, siswa yang sana akan berbeda dari metode ini. Jadi guru akan tahu perbedaan pendapatnya siswa itu seperti apa, dan guru tugasnya adalah meluruskan. Kemudian membangkitkan semangat belajar dan daya saing. Ketika ada temannya lebih pintar, makanya siswa itu akan tertantang untuk lebih belajar lagi. Berbeda dengan metode ceramah, dia sudah merasa bisa tapi ternyata tidak bisa apa-apa dan sebagainya gitu ya. Kemudian dapat mengukur batas kemampuan dan penguasaan. Oke, itu ya, dapat mengukur kemampuan siswanya. Sekarang yang kedua, kelemahannya metode tanya jawab. Yang pertama, banyak menyita waktu. Ya, waktunya akan tersita lebih lama ketika menggunakan metode tanya jawab. Berbeda dengan ceramah, berbeda dengan yang lain sebagainya. Kalau ceramah terukur sekali. Menit ke-5 saya akan menjelaskan pengertian. Menit ke-10 saya menjelaskan macam-macam. Menit ke-15 menjelaskan terkait dengan misalkan kelebihan kekurangan. 20 pertanyaan-pertanyaan, 20 30 selesai misalkan. Tapi kalau tanya jawab belum tentu bisa, karena tidak bisa diukur dengan seperti itu. Kemudian menimbulkan penyimpangan pokok permasalahan, itu wajar, karena pertanyaan selalu muncul dan keluar dari zona-zona nyamannya materi itu. Tidak cepat merangkum, susah merangkumnya, karena guru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari siswa, dan pertanyaan itu pun juga keluar dari zona-zona silabus tersebut, makanya susah untuk dirangkumkan. Pertanyaannya sangat membosankan, misalkan tidak ada variasi-variasi pertanyaan. Misalkan, Bu, saya tanya pengertiannya sholat, kemudian besok lagi pas puasa, Bu, saya mau tanya pengertian puasa, misalkan itu pengertian yang itu aja, tidak ada pengembangan. Coba dikembangkan dikit. Bu, saya mau tanya ketika sholatnya itu kondisi ada corona bagaimana, ada virus corona. Nah, ini menarik sekali untuk dikaji. Ketika mau sholat membahayakan dirinya, ketika tidak sholat maka dia juga tidak boleh. Oke, sekarang lanjut yang kedua, metode bercerita. Metode bercerita ini adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita. Jadi seorang guru menjelaskan kepada siswanya itu dalam bentuk cerita, diceritakan.
Ini sering terjadi pada mata pelajaran, misalkan ada SKI ataupun juga fikih juga pernah ada di kisah-kisahnya sahabat gitu ya misalkan. Dan yang paling sering lagi itu adalah di lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ini sering kali terjadi, sering kali menggunakan metode ini. Macam-macam metode bercerita, metode bercerita menggunakan gambar atau buku ya. Kemudian bercerita menggunakan dongeng, ada dongeng-dongeng. Kemudian bercerita menggunakan papan vinyl, media boneka seperti Kaucon itu, Kaucon dari itu ya, Ponorogo yang sekarang di Jakarta itu. Kemudian dramatisasi, jadi bercerita sambil memainkan jari tangan, ini banyak sekali ini. Bentuk-bentuk metode bercerita ini ada yang tanpa alat peraga, jadi orang berdiri hanya modal dia ngomong sudah. Yang kedua menggunakan alat peraga. Kelebihan metode kisah, guru mudah menguasai kelas karena siswa suruh diam mendengarkan gitu ya. Guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa yang waktu yang relatif cepat. Kemudian mudah menyiapkannya alat peralatannya dan mudah melaksanakannya. Dapat diikuti oleh siswa dan dalam jumlah yang banyak. Siswa 100 bisa ini. Kekurangannya, siswa terkadang terbuai oleh arus cerita itu. Tidak memikirkan mata pelajarannya, tapi memikirkan ceritanya. Hanya guru yang pandai bermain kata-kata, siswanya tidak bisa. Susah siswanya ngomong ini ya. Kemudian menyebabkan siswa pasif, jelas, karena siswa hanya menyimpan ilmu yang disampaikan oleh guru. Siswa cenderung hafal isi cerita, tapi susah memahami sari atau intisari atau rangkuman dari cerita yang disampaikan. Misalkan ceritanya antara sahabat itu ya, intinya apa ceritanya dia tidak tahu. Yang dia pahami adalah proses ceritanya. Oke, saya tampilkan satu aja. Desain metode bercerita dalam pembelajaran pendidikan Islam. Ada 9 desain ya yang perlu kita ketahui metode bercerita. Yang pertama, tetapkan tujuan. Contohnya kita mau menjelaskan metode berceritanya ini, para sahabat, tujuannya apa? Oh, ternyata agar siswa mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar misalkan. Berarti kita bubuhkan dalam cerita tersebut pentingnya sholat dan sebagainya. Yang kedua, kita harus pintar-pintar milih jenis cerita. Cerita apa yang akan kita gunakan? Jenisnya apa? Jenis dramatisasi, jenis menggunakan alat peraga, jenis menggunakan panel dan sebagainya. Menyiapkan alat-alat peraga. Misalkan buat alatnya apa? Misalkan bab sholat, kita menyiapkan misalkan jubah, kemudian apa ya, peralatan sholat, tempat wudhu dan sebagainya. Memperhatikan posisi duduk yang keempat ya. Kita harus memperhatikan posisi duduk, baik duduknya guru maupun duduknya siswa. Walaupun guru nanti kita juga pas bercerita berdiri, tapi kita harus memperhatikan semuanya, harus pas. Yang kelima, menarik perhatian siswa. Jangan kita mengambil cerita yang tidak menarik ya, percuma. Contohnya Isra Mi'raj, nah, misalkan gitu ya, kisahnya Nabi Muhammad ketika melaksanakan sholat itu ya. Judulnya diganti tidak apa-apa, tidak harus Isra Mi'raj. Bentuk amalan yang merupakan kewajiban paling utama Nabi Muhammad misalkan, dia akan apa ya, akan siswa itu akan terbesit apa ya kira-kira ya gitu ya. Jadi kita harus menyamarkan, tidak masalah. Yang keenam, menceritakan isi cerita. Diceritakan mulai Nabi itu malam hari di langit ketujuh dibawa oleh apa ya, buruk gitu ya, sampai turun lagi diceritakan. Yang ketujuh, menyimpulkan. Seorang guru jangan hanya bercerita tapi disimpulkan juga.
kisah cerita itu maupun saripatinya atau maupun kesimpulannya. Yang ke-8 evaluasi, ada evaluasi tanya jawab ya, ataupun tulis bisa lisan. Dan yang ke-9 tindak lanjut. Harus ada tindak lanjut dari cerita ini. Misalkan sholat, minggu depan ditanya, anak-anak minggu depan harus semuanya sudah melaksanakan sholat. Saya akan menanyakan bagaimana perkembangan Anda ketika melaksanakan sholat. Siapa gitu ya. Oke, minggu depan kita melaksanakan uji coba, bisa tanya jawab ataupun juga menggunakan argumen-argumen lainnya. Oke, terima kasih. Berikut saya sampaikan desain metode tanya jawab dan bercerita dalam pembelajaran agama Islam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.